Salam damai sejahtera bagi seluruh bangsa Indonesia dari utara, selatan, timur, dan barat. Dari Sabang sampai Merauke dengan 34 provinsi yang Tuhan Yesus cintai. Kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai satu kesepakatan bahwa Indonesia harus keluar dari keterpurukan apa yang sudah terjadi pada bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, wajib dan harus kita saling mendoakan Indonesia yang kita kasihi. Kami rakyat, penduduk warga negara Republik Indonesia yang berlambang Pancasila, bermoto Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah kewajiban kita semua sebagai bangsa yang bermacam-macam agama dan suku, tetapi mempunyai satu tujuan, yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, untuk saling mendoakan, untuk saling menguatkan, untuk negara yang kita cintai ini. Jangan salah bahwa kita penduduk Indonesia juga dengan jumlah penduduk yang cukup besar, 273.879.750 jiwa. Ini sudah menjadi tugas kita mendoakan dan menjaga supaya bangsa kita adalah bangsa yang disegani dan yang dikenal, bangsa yang bisa membawa nama sampai ke luar negeri, ke dunia, dengan kebaikan, dengan kelemah lembutan, dengan budaya yang luar biasa, budaya dari 34 provinsi. Di mata dunia, Indonesia adalah sangat terkenal. Wahai kami sebagai penduduk rakyat Indonesia, siapa lagi kalau bukan kita untuk sehati sejiwa, satu persekutuan untuk menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa supaya dilindungi, dijaga dari orang-orang yang memang suka mempunyai hati yang tidak benar. Hidup yang bisa membawa bangsa ini terprovokasi oleh orang-orang yang mau merusak, memecah belah, menghancurkan kedamaian serta kesatuan Republik Indonesia. Kita di mana saja kita berada sebagai warga negara Indonesia, jangan kita melupakan, kita sepakat selalu dibawakan di dalam doa, memohonkan kuasanya, menjauhkan Indonesia dari orang-orang yang tidak cinta Indonesia, yang mau merusak, yang tidak bertanggung jawab, bahkan rakus kekuasaan, ambisi, fitnah dengan cara-cara yang licik untuk supaya Indonesia bisa diadu dombakan. Mari kita berdiri di dalam barisan kebenaran untuk tidak takut, tidak cemas dengan ancaman-ancaman murahan yang pasti itu tidak akan berhasil menggoyahkan bangsa kita. Oleh sebab itu, mari kami terbeban sebagai warga negara Indonesia dengan pimpinan, dengan kepemimpinan satu orang yang dipercayakan oleh Tuhan,
yaitu pemimpin Republik Indonesia yang ketujuh, yang patut kita harus hormati apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk memimpin bangsa Indonesia. Kelihatannya manusia yang memilih, tetapi itu yang sudah dipilih oleh Allah, sehingga beliau diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan kecerdasan, diberikan hikmat, marifat, sehingga program-program demi kemajuan-kemajuan memang sudah terlihat. Pemimpin adalah wakil Allah. Di dalam firman Tuhan Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kita harus bekerja sama, membawa semua kesepakatan, sehingga apa yang kita bisa lihat banyak terjadi sudah. Bagaimana pembangunan, kita tidak bisa munafik. Mari kita akui semua ini karena kepemimpinan yang didorong oleh rakyat yang sepakat. Rakyat yang mau bekerja sama, rakyat yang tidak mau menderita. Kita lihat bagaimana banyak hati yang panas, iri hati atas kepemimpinannya, membuat onar dengan mencari masa. Dipakailah generasi-generasi mahasiswa, pelajar-pelajar, orang-orang yang gampang dibujuk dan diiming-iming dengan murahan. Kita harus ingat, generasi-generasi kalian adalah penerus bangsa. Kalian adalah harus cerdas. Kalian harus menjadi punya sesuatu masa depan yang cerah. Bagaimana kalian membanggakan orang tua kalian. Jangan mau ditipu hanya dengan hal-hal yang sepele, yang intinya merusak kehidupan kalian sendiri. Mari kita yang sudah berumur, mau dibilang sudah ada yang bebas tugas, yang sudah di atas 50 tahun, yang pada akhirnya kita juga akan masuk di akhir, yaitu kematian. Apa yang harus kita tinggalkan bagi generasi kita? Apakah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji? Mari kita kembali, yang sudah bebas tugas, yang sudah tidak lagi aktif, untuk kita menasihatkan generasi-generasi penerus menjadi generasi-generasi yang militan, generasi-generasi yang berpotensi tinggi, sehingga Indonesia tidak jatuh kepada tangan yang salah. Indonesia tetap berdiri teguh. Di dalam Amsal 22 ayat 8a, hukum tabur tuai itu berlaku. Orang-orang yang menabur salah akan menuai bencana yang salah juga. Hai bangsa Indonesia, cobalah kita melirik sedikit apa yang sudah kita rasakan. Kita bisa melihat, kita bisa menikmati kerja keras dari orang yang rendah hati dengan kesabaran. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia membalas kejahatan dengan pengampunan. Ini lebih berbahaya. Tapi kita mendukung, kita mendoakan supaya kepemimpinan kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan. Inilah tugas kita sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak cukup hanya menikmati, kita tidak cukup apa yang kita rasakan, tapi mari kita sama-sama membangun untuk keturunan dan generasi kita, keturunan kita yang ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Sebagai bangsa Indonesia dan dunia, kita harus mengucap syukur
COVID yang baru saja berlalu. Cukup 2 tahun lebih. Kita rasakan bagaimana keluarga yang jarang berkumpul. Suami istri, orang tua dengan anak-anak, karena apa? Kesibukan demi kesibukan. Sebenarnya dengan peristiwa COVID ini juga menegur kita semua supaya kita sadar bahwa kita dilatih menghadapi masalah yang begitu besar, kematian yang begitu sudah berlalu, kebangkrutan, PHK, pekerjaan yang harus dirumahkan, program-program pemerintah, bantuan-bantuan meluncur bagi seluruh Indonesia bisa dirasakan. Mari kami bangsa Indonesia, kita berdoa kepada aparat negara, baik angkatan laut, baik angkatan udara, baik angkatan darat. Kita juga dukung mereka karena mereka adalah di garis depan sebagai pengaman, sebagai penjaga bangsa dan negara Indonesia. Karena hidup dan mati mereka ketika mereka berjuang. Kita doakan mereka sebagai aparat-aparat yang takut akan Tuhan. Kita lihat bahwa kita masih hidup sampai sekarang. Itu hanya karena anugerah. Kita masih bisa melihat terangnya, fajarnya, kembali di malam hari. Kita masih ada, kita masih bisa tidur, kita masih bisa menikmati berkat-berkat. Itu karena siapa? Itu hanya karena Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita renungkan sejenak dan lakukan yang baik. Kita harus sadar, jangan lagi mencari keributan di tengah-tengah COVID. Demolah, kepemimpinan agama saling melihat sesuatu celah untuk mencari peluang-peluang dengan mengumpulkan dengan tujuan-tujuan tidak sehat. Mari, hai kami yang sudah bebas tugas, mencari kebenaran untuk kehidupan kita nantinya, untuk menghadapi hari-hari terakhir, bahwa dunia ini akan hilang dengan segala isinya. Tidak pandang kaya, tidak pandang miskin, rumah mewah, uang bertriliun-triliun di bank. Kita harus ingat, semua akan berakhir. Tidak cukup dengan beramal, membantu kiri dan kanan, membangun tempat-tempat ibadah yang lain-lain. Semua tidak menjamin masuk ke dalam surga kalau hati satu dengan yang lain tidak mengampuni, satu dengan yang penuh dengan segala kebencian. Kita pasti diajarkan bersikap baik satu dengan yang lain, lembut hati, saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita manusia di dunia ini. Sebagaimana di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kebaikan, segala kemurahan seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus telah mengampuni kita semua. Bertobatlah orang-orang yang suka mengadu domba. Cintailah sesama kita. Dengan provinsi 34 provinsi, janganlah hati kita panas, nafsu menginginkan uang, menjadikan kita cinta uang, mamon, bisa merusak rumah tangga, korban anak-anak yang tidak tahu apa-apa, ulah orang tua, sehingga terjadi perceraian, pembunuhan, pelecehan. Ini peranan penting tokoh-tokoh agama yang takut akan Tuhan. Tokoh-tokoh pemerintah ini tugas untuk menyuarakan hati yang tenang, membawa semua untuk beribadah, menghormati Tuhan, Sang Pencipta semesta alam. Banyaklah bersyukur kepada Tuhan yang Dia Allah meletakkan dasar di bumi dan langit adalah buatan tangannya. Tidak ada satu manusia di muka bumi punya andil. Jadi janganlah kita sombong. Mari kita sama-sama menyadari ada
pemimpin yang mengatur supaya tidak liar rakyat dan penduduknya. Saling mendoakan, membangun jiwa dan roh, maka akan tercipta damai sejahtera. Bukan kecelakaan yang diciptakan oleh Allah, tetapi diciptakan damai sejahtera. Kita mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, anak-anak bayi, mari kita pakai logo saling mendoakan. Maka buah-buah roh akan muncul untuk kita semua, siapapun kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Ini penting yang harus ada di dalam kehidupan manusia. Kiranya Indonesia maju, diberkati dengan kerukunan, pemerintah dengan masyarakat, tokoh-tokoh agama dengan umatnya, saling bergandengan tangan. Kita saling berdoa. Doa adalah bentuk permohonan yang dilakukan oleh setiap kita untuk kita dari kita di muka bumi ini. Mari kita bergandengan tangan. Hai pahlawan-pahlawan gagah perkasa, kita adalah bangsa yang takut akan Tuhan, yang kita cintai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin.